Kalau kita ngomongin sepak bola, ada nama-nama yang kita hormati, ada yang kita benci, dan ya, ada Jose Mourinho. Karismatik, kontroversial, jenius, provokator, dia itu paket lengkap. Tapi ada satu julukan yang dia kasih buat dirinya sendiri yang selamanya bakal melekat sama dia dan sebuah era dalam sepak bola. Coba kita mundur sebentar ke tahun 2004. Waktu itu, Liga Premier dikuasai sama dua raksasa, Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger. Terus tiba-tiba datang manajer baru Chelsea ini yang dengan super percaya diri ngucapin kalimat legendaris tadi. Ini bukan cuma sombor loh, ini semacam deklarasi perang. The Special One lahir, dan panggung pun disiapkan buat satu dekade penuh kemenangan dan drama. Tapi, nah ini dia teka-teki terbesarnya Mourinho. Gimana ceritanya seorang pemain yang karirnya ya biasa-biasa aja, cuma 9 gol seumur hidupnya sebagai gelandang, bisa jadi salah satu manajer paling sukses sepanjang masa dengan 26 trofi mayor? Pertanyaan ini nih yang bikin kisahnya jadi luar biasa banget. Perjalanannya ke puncak itu nggak kayak orang lain. Dia nggak mulai sebagai pemain bintang di lapangan, tapi justru dari pinggir lapangan. Modalnya cuma buku catatan, otak yang encer, dan ambisi yang, wah, nggak ada batasnya. Coba deh, lihat seberapa cepat ini semua terjadi. Tahun 92, dia itu cuma penerjemah buat Sir Bobby Robson. 12 tahun kemudian, 12 tahun, dia udah naklukin Eropa bareng FC Porto. Dari cuma nerjemahin instruksi, jadi otak di balik kemenangan. Gila kan? Perjalanannya benar-benar fenomenal. Meskipun dia sempat mampir di klub lain, momen game changernya itu ya pas dia ditunjuk di FC Porto tahun 2002. Disinilah dunia pertama kali lihat kejeniusan taktiknya. Cuma dalam 2,5 tahun, dia sapu bersih 6 trofi, mengubah Porto jadi raksasa Eropa, dan dirinya sendiri jadi manajer paling dicari-cari di planet ini. Oke, dari Portugal, dia terbang ke Inggris. Bawa reputasi mentereng dan ambisi segunung. Nah, disinilah julukannya lahir dan legendanya mulai ditempa. Ini adalah eranya Mourinho, masa-masa di mana dia ada di puncak kejayaannya dan kayaknya nggak bisa dikalahin. Angka ini penting banget, 50. Selama itulah Chelsea harus nunggu buat bisa juara Liga lagi. Setengah abad puasa gelar, penuh frustasi. Terus Mourinho datang. Apa yang dia lakuin? Di musim pertamanya langsung juara. Dampaknya instan dan tentu saja bersejarah. Kalau mau ngomongin puncak karirnya, mungkin ya waktu dia dapat The Treble bareng Inter Milan. Ini tuh pencapaian super langka di sepak bola loh. Menang Liga, Piala Domestik, plus Liga Champions dalam satu musim. Dia bawa Inter meraih treble pertama dan satu-satunya dalam sejarah mereka. Bener-bener sebuah mahakarya taktis yang gak bakal dilupain. Dan lihat deh ini, grafis ini nunjukin betapa jagonya dia beradaptasi. Dia nggak cuma menang di satu negara, dia taklukin liga-liga paling kompetitif di Eropa. Portugal, beres. Inggris, beres. Terus Italia dan Spanyol juga disikat. Menang gelar di 4 negara berbeda itu, bukti kalau kejeniusannya itu universal, bisa di mana aja. Nah, ini nih yang bikin reputasinya sebagai spesialis juara makin kuat. Bukan cuma jago di liga domestik, tapi juga di panggung termegah Eropa. Bisa masuk ke klub super elit, manajer yang menang Liga Champions dengan 2 tim berbeda, itu nunjukin kalau dia punya kemampuan langkah buat ngebangun tim juara dimanapun dia berada. Tapi, cerita nggak selamanya indah kan? Setelah puncak kesuksesan yang luar biasa itu, narasi soal Mourinho jadi lebih kompleks. Babak selanjutnya dari karirnya emang masih diisi banyak trofi, tapi juga diwarnai perselisihan, konflik, dan perpisahan yang ya seringkali penuh gejolak. Di sini kita mulai lihat sebuah pola yang agak mengkhawatirkan, yang sering disebut sindrom musim ketiga Mourinho. Balik ke Chelsea, sukses, terus dipecat. Pindah ke Manchester United, dapat trofi, dipecat juga. Tottenham nggak dapat trofi sama sekali dan tetap aja dipecat. Kemenangan kayaknya selalu diikuti sama kehancuran hubungan internal. Mungkin contoh paling dramatis dari era ini ya waktu dia cabut dari Tottenham. Coba deh bayangin. Anda berhasil bawa tim ke final piala pertama mereka setelah bertahun-tahun, kurang dari seminggu sebelum pertandingan besar itu, Anda malah dipecat. Ini nunjukin betapa runyamnya hubungan di belakang layar, bahkan ketika kesuksesan udah di depan mata. Dan kritik buat dia itu nggak cuma datang dari dalam klub loh. Gaya dia yang suka konfrontasi dan main-main games di luar lapangan bikin dia punya banyak musuh kuat. Kutipan pedas dari Volker Ruud ini, seorang mantan petinggi wasit UEFA, nunjukin betapa kontroversialnya dia sampai bisa memecah belah opini di level tertinggi sepak bola. Tapi, lupain dulu semua opini dan kontroversi itu. Karena ada satu hal yang nggak bisa dibantah. Angka.
Dan angka itu nggak pernah bohong. Statistiknya Mourinho itu menceritakan kisah kehebatan dan konsistensi yang jujur aja hampir mustahil. 150. Angka apaan nih? Ini adalah rekor luar biasa Mourinho. 150 pertandingan liga di kandang tanpa pernah kalah sekalipun. Rekor ini bertahan selama 9 tahun, melintasi 4 klub berbeda di 4 negara. Itu kayak ngebangun benteng yang nggak bisa ditembus, yang kayaknya nggak bakal pernah kita lihat lagi. Dan rekornya nggak berhenti di situ. Dia pelatih pertama yang bisa juara di 4 liga top Eropa. Satu-satunya yang bisa menangin 3 kompetisi utama UEFA. Dia itu bukan cuma seorang pemenang, dia itu pemecah rekor. Oh, dan iya, dia juga manajer pertama yang menghabiskan lebih dari 1 miliar pound sterling buat beli pemain. Ini nunjukin seberapa besar pengaruhnya di klub-klub top dunia. Jadi, setelah semua trofi, semua drama, dan semua rekor gila itu, apa yang tersisa? Gimana cara kita mendefinisikan warisan dari salah satu tokoh paling kompleks sekaligus paling menawan dalam sejarah olahraga? Mourinho itu emang selalu jago banget membentuk narasinya sendiri. Dari The Special One yang berani di tahun 2004, sampai jadi The Happy One yang katanya lebih dewasa pas balik ke Chelsea. Setiap julukan itu seolah menandai babak baru, sebuah usaha sadar buat mengendalikan cara dunia melihat evolusinya. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mulai berspekulasi tentang babak terakhirnya. Apa dia bakal pulang ke Portugal, tempat semuanya dimulai, atau mungkin panggilan buat melatih tim nasional bakal jadi langkah berikutnya? Masa depannya, sampai sekarang, masih jadi misteri. Tapi, ya, terlepas dari perjalanannya yang panjang dan penuh liku, ada satu hal yang konstan. Apinya nggak pernah padam. Dia pernah bilang sendiri, hari di mana dia udah nggak ngerasa sakit lagi pas kalah, yaitulah hari di mana dia bakal berhenti. Gairah buat bersaing, dorongan buat menang, itulah Densin yang bikin dia terus maju. Jadi, gimana kita pada akhirnya akan mengingat dia? Sebagai seorang pemenang sejati yang sepertinya malah hidup dari konflik, atau sebagai seorang jenius taktik yang memprioritaskan kemenangan di atas segalanya. Pria yang suka atau tidak suka telah mengubah wajah sepak bola modern. Apa warisan sejati dari The Special One? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya bakal terus jadi bahan perdebatan para penggemar sepak bola untuk tahun-tahun yang akan datang.